Shalom Aleichem Besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini judulnya: bagi Kristen, mempelajari kitab agama lain itu dosa. Bagi Kristen, ya, pelajari kitab agama lain itu dosa. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, di luar kekristenan, saya itu dibilang pendeta very clear. Hafal Alkitab katanya. Ya. Pak ATD itu Anda itu luar biasa loh. Hafal Alkitab loh. Dalam setiap khotbah nggak pernah membawa kerpean, gitu, nggak pernah membawa contekan loh. Anda itu hafal luar biasa Alkitab loh. Bahkan Google pun kalah sama Anda loh Pak ATD. Ya. Kami nyari di Google nggak ketemu, nyari nanya ke Anda ketemu. Anda itu bisa menjawab setiap pertanyaan tentang Alkitab, tanya apapun juga dalam 1 menit loh. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit sekalipun. Ya, itu kan bagi orang di luar kekristenan. Tapi bagi intern, yaitu para Tritunggal dan segitiga, saya itu jadi sasaran maki-maki, sasaran hujat, caci maki, bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, bahasa toilet. Itu kalau ketemu sama saya diarahkan semua ke saya. Itu oleh para penyembah Bapak Iblis dari segitiga maupun dari Tritunggal. Ya, saya dijadikan sasaran caci maki. Lalu mereka bertanya, Pak ATD, kenapa Anda itu tidak belajar atau mempelajari kitab dari keyakinan lain? Lah, jawaban saya sederhana. Ya, bagi Kristen mempelajari kitab keyakinan lain itu dosa. Ya, di samping tidak alkitabiah tentu saja. Bapak Ibu Saudara, saya Kristen. Ya, kami ini Kristen, ya. Jadi Kristen itu tidak ada sebutan oneness, Yesus only, nggak ada. Kristen ya Kristen, di Alkitab menulis Kristen. Jadi HTD itu apa? Kristen, bukan Yesus only, bukan oneness, bukan. Saya itu Kristen, di Alkitab ditulis Kristen, gitu. Kristen itu punya standar keimanan, setidak-tidaknya 3 ayat sebagai standar keimanan. 1, Yudas 1 ayat 25. Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Allah yang Esa, Tuhan Juru Selamat itu punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau saya mempelajari atau coba mempelajari kitab dari keyakinan lain yang di situ Allah Esa, Tuhan dan Juru Selamatnya bukan Yesus, ya saya dosa. Ya, nomor 2, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah itu Alfa Omega, yang Maha Kuasa, yang awal, yang akhir. Otomatis Yesus itu Allah dari segala masa, Sang Pencipta, pencipta langit dan bumi itu, dan pencipta segala sesuatu. Ya, kalau saya mempelajari kitab dari keyakinan lain yang penciptanya itu bukan Yesus, yang Tuhan dan Allahnya itu bukan Yesus, dan Alfa Omega itu bukan Yesus, yang Maha Kuasa itu bukan Yesus, tentu dosa. Yang ketiga adalah Wahyu 3 ayat 8. Yesus berkata bahwa engkau atau kamu itu menuruti perintahku, yaitu Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan tidak pernah menyangkal namaku, yaitu tidak pernah menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Itu, ya, dengan 3 alasan ini, ya, kami sebagai orang Kristen tentu tidak boleh atau alias dosa kalau kita itu mempelajari kitab-kitab keyakinan lain.
Sebab Alkitab itu kan satu-satunya kitab suci. Ya, satu-satunya kitab suci, kok kamu masih belajar kitab keyakinan lain yang oleh Alkitab cuman disebut dalam Wahyu 20 ayat 12 cuman disebut kitab. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, kitab Talmud. Kenapa kami tidak mau belajar kitab Talmud? Talmud itu berbahasa Ibrani, demikian pula kitab-kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Kenapa kami tidak mau? Ya, karena Talmud itu tafsirnya Tanak, itu tafsirnya Perjanjian Lama. Ya, itu Allah yang esa yaitu Echad sudah diganti pakai Elohim, Yahweh diganti pakai Adonai. Ya, kami umat Kristen ini memegang atau tetap menuruti Alkitab Perjanjian Lama yang disebut Tanak dan Alkitab Perjanjian Baru. Talmud itu pelintirannya atau tafsirnya Perjanjian Lama. Ya, kami tidak boleh, dosa. Ya, Allah yang esa, yang satu, yang Echad diganti pakai Elah diganti pakai Elohim. Elah yang esa, yang tunggal diganti pakai Elohim yang jamak. YHWH diganti dengan Adonai. Terus di dalam Talmud, ya, Talmud tidak mengakui Perjanjian Baru. Ya, untuk apa saya pelajari? Kami nggak boleh belajar itu, ya. Sebab Alkitab satu-satunya kitab suci. Kemudian yang kedua, contohnya adalah teologi yang dianut oleh kitab-kitab teologi yang dianut oleh Tritunggal maupun segitiga, ya, Katolik dan Protestan. Kami tidak boleh pelajari, nggak boleh, dosa kalau kami mempelajari. Bahkan saya berkata, kalian yang ngomong-ngomong tentang di Tritunggal di depan kuping saya, dosa. Bagi saya dosa. Saya tidak mau mendengar kalian menarasikan Tritunggal di depan saya. Sebab Tritunggal tidak punya dasar, tidak punya dalil, tidak ada ayat Alkitab. Ya, jadi kitab-kitab teologi yaitu miliknya Tritunggal dan segitiga, kalau kami pelajari di sana, ya dosa dong. Di situ Allahnya aja jamak, ada 3. Allahnya berbiji 3, ya toh? Ya tidak boleh, ya toh? Maksudnya 3 biji, Pak. Ya 3 biji berbiji 3 sama aja. Jadi tidak boleh kita mempelajari kitab-kitab teologi, ya. Kita nggak boleh, ya. Tidak boleh mempelajari kitab-kitab teologi segitiga maupun Tritunggal. Kemudian berikutnya kitab-kitab agama lain dari 4.300 agama dunia. Di dunia ini menurut Google ada 4.300 agama. Nah, masalahnya adalah di dalam Wahyu 20 ayat 12, 4.300 agama yang punya kitab ini di dalam Alkitab Wahyu 20 ayat 12 cuman disebut kitab, bukan kitab suci. Jadi tidak mungkin bagi kami yang mempunyai Alkitab satu-satunya kitab suci, kok aku masih mempelajari kitab-kitab keyakinan lain yang oleh Alkitab disebut bukan kitab suci. Kitab suci satu-satunya kok mau dibanding-bandingin dengan kitab keyakinan lain yang oleh Alkitab cuman disebut kitab, nggak pakai suci. Wahyu 20 ayat 12. Di hadapan Yesus dibuka semua kitab, nggak ada yang pakai suci dari 4.300 agama di dunia saat ini. Ya, jadi bagi kami orang Kristen tidak mungkin kami ini mempelajari kitab-kitab dari keyakinan lain yang jelas-jelas di Alkitab ditulis bukan sebuah kitab suci. Satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Di dalam Lukas 24 ayat 44, ayat 27, ayat 44, ayat 45. Ya, Yesus sendiri yang berkata, ya, tentang kitab suci. Ya. Bapak Ibu Saudara, memang sih, ya, kami sebagai orang Kristen itu dibuka pikiran mengerti kitab suci, ya. Ya, tanpa teks. Kami itu kalau khotbah nggak usah pakai teks. Contoh, ya, Anda bertanya tentang Matius 3 ayat 16, ya. Maka ada suara dari surga, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Anda tanya, itu suara siapa?
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anda tanya Google, nggak ketemu jawabannya. Anda tanya pendeta dan romo kaleng-kaleng, ya kagak ketemu gitu. Cuman kelontang-kelontang doang gitu. Anda tanya HTD 1 menit, ya HTD nyuruh membaca 2 Petrus 1 ayat 17. Jadi inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa itu? Suara Allah Bapa yang Maha Mulia. Siapa itu? Roh Kudus di ayat 21. Jadi yang bisa bersuara itu Roh Kudus, betul. Bukan Bapa, itu tidak bisa memperdengarkan suaranya. Yohanes 5 ayat 37. Anda tanya ke Google nggak dapat jawaban. Anda tanya ke romo, pendeta kaleng-kaleng, cuman kelontang-kelonteng. Tanya ke HTD 1 menit, selesai. Ternyata itu suara Allah Bapa yang maha mulia, yaitu Roh Kudus. Ya, Anda nggak akan ketemu itu kayak gitu. Anda bertanya, Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Yahweh Tuhan, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Itu siapa, Pak? Gampang. Anda tanya ke romo dan pendeta kaleng-kaleng, ya toh kagak ketemu. Nanya ke Google kagak ketemu. Anda akan dibawa ke Wahyu 1 ayat 8. Tanya ke HTD 1 menit. Cari kata turun-temurun. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Cari kata turun-temurun. Ternyata ada di Efesus 3 ayat 21. Siapakah yang turun-temurun itu? Yesus. Jadi Wahyu 3 ayat 15, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Itu nama dan sebutan untuk Yesus Kristus. Efesus 3 ayat 21. Turun-temurun. Cari kata turun-temurun, ketemu langsung. Anda tanya di Google nggak bisa. Anda tanya di pendeta romo kaleng-kaleng cuman kelontang-kelonteng gitu. Kagak ada jawabannya. Tanya ke HTD 1 menit selesai. Ya. Dan ada banyak lagi sehingga ya di luar sana ya Pak HTD, Anda itu termasuk penghafal Alkitab? Enggak, saya enggak hafal juga. Sering tidak hafal juga. Tetapi saya untuk khotbah jarang. Saya itu memakai kerepean atau memakai contekan itu jarang. Sudah di luar kepala, dan itu very clear ya. Google aja kalah. Google itu kalah gitu. Sama Gaifu, sama Gaifu itu Google itu kalah. Anda cari link itu Google itu kalah. Gitu. Ya, misalnya siapa yang memberi roh manusia? Ayo. Manusia itu ketika hidup ya dalam kandungan ibu, siapa yang memberi roh? Orang bertengkar semua. Allahku gitu. Mestinya Anda membaca berapa? Bilangan 27 ayat 16. Yahweh Yesus itu adalah Allah dari roh segala makhluk. Ketika roh segala makhluk ini kembali, maka kembali wewenang Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Anda cari di Google tidak ketemu. Anda tanya romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, cuman kelontang-kelonteng. Kagak ada jawabnya. Siapa yang memberi roh kamu, kehidupan setiap orang agama apapun pada saat 8 minggu janin dalam kandungan? Siapa yang memberi roh kehidupan? Jawabannya Bilangan 27 ayat 16. Yesus, Yahweh itu Allah roh segala makhluk. Makhluk yang punya roh itu cuman ada 4. Malaikat, serafim, kerub, sama manusia. Jadi rohnya manusia, rohnya malaikat, rohnya serafim, rohnya kerub, itu semua yang memberi Yesus. Ketika kita mati, kembali kepada wewenang Yesus. Pengkhotbah 12 ayat 7. Anda bisa jawab begini dalam 1 menit? Nggak bisa. Lalu mereka bertanya, Pak HTD, kalau Pak HTD itu mau mempelajari kitab-kitab lain, sepertinya Pak HTD ini very clear juga. Loh, sudah. Tapi bagi kami itu mengimani satu-satunya kitab suci didukung pakai ayat Alkitab ya, nggak asal ngomong ya. Lukas 24 ayat 27, 44, 45. Satu-satunya kitab suci itu ya cuman Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang difirmankan dengan 3 cara.
yaitu ilham, 2 Timotius 3 ayat 16, lalu apa yang dilihat dan diwahyukan kepada penulis, misalnya Lukas 1 ayat 1 dan 2 dan Wahyu 1 ayat 2, dan dikuasai roh, yaitu Wahyu 1 ayat 10, dikuasai roh, atau Wahyu 4 ayat 2, 4 ayat 1 ayat 2. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, seperti itu ya. Makanya saya tidak mau itu satu-satunya scripture yang the only one scripture. Saya sudah memiliki the only one scripture. Kenapa saya mesti mempelajari keyakinan lain yang jelas cuman disebut book, bukan scripture, bukan, cuman book, cuman the books, yaitu kitab-kitab, ya, bukan scripture. Itu ya, jadi saya itu dosa kalau saya itu mempelajari kitab-kitab keyakinan lain. Jadi clear ya, posisi Kristen itu seperti itu ya. Jadi kita ya toleransi saja, demikian ya. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Allahu Ahad wa Rabbani, itu Alfa Omega Maha Kuasa, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.